Pagi Mbak Mita. Pagi Mbak. Sehat Mbak Mita? Kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat-sehat. Kebetulan lama tuh gak ketemu. Iya, lama ketemu. Sibuk mau Mbak Mita? Lumayan sih kemarin, tapi sekarang lagi slow sih lagi. Cuma kuliah aja. Oke, nyempetin apa? Iya, nyempetin Janjiannya hari ini janjiannya. lagi slow. Kesibukannya apa Mbak Mita kalau boleh tahu emangnya? Sebenarnya cuma fokus kuliah aja sih Mbak. Berarti emang lagi kuliah aja, cuman hari ini pas lagi slow. Iya, pas lagi slow. Rencanain. Pengen ada yang diceritain juga. Berarti Mbak Mita waktu yang pertama itu kan konseling, itu yang pertama kali Mbak Mita bilang konseling sama saya? Iya, itu. Terus berarti ini yang kedua kali ya? Apa? Pertemuan yang kedua ini. Oh, sebelumnya udah pernah konseling lagi sama yang lain atau memang belum? Belum sih Mbak, baru percaya sama Mbak ini. Oh, berarti ini yang kedua kali. Iya. Berarti Mbak Mita udah tahu lah ya gimana alurnya. Iya, Santai tahu aja, sih. relax aja. Kayak yang kemarin. Iya, santai. Oh ya Mbak Mita udah sarapan? Sarapan belum? Kebetulan udah sih Mbak, sebelum dari sini tadi. Maunya saya ajak Iya. makan dulu loh nih kalau belum sarapan. Oh, yaudah, yuk, saya udah pergi. sih sebenarnya. Basa-basi. Ya udah Mbak Mita. Iya. Makasih sebelumnya udah mempercayai saya untuk sehingga Mbak Mita balik lagi sama saya buat konseling, nyeritain apa yang Mbak Mita mau ceritakan. Terus seperti pertemuan sebelumnya, kita untuk konseling yang kedua ini kita batasi ya Mbak Mita ya, biar lebih efektif lagi, sekitar 45 menit ya Mbak Mita ya. Cukup nggak kira-kira? Kira-kira cukup sih Mbak. 45 menit ya, maksimal 45 menit. Oke Mbak Mita kayak udah, berarti kan ada sesuatu yang mau diceritain nih. Mungkin Mbak Mita bisa langsung aja cerita, saya dengerin bentar ya. Iya Mbak, jadi tuh gini Mbak, saya sekarang tuh kan udah semester 6. Nah, kalau bisa dibilang ya semester 6 itu semester yang agak-agak padat itu. Iya. Walaupun mata kuliahnya juga sedikit, cuma tugas-tugas kayak bikin proposal, OTW skripsi apa gimana itu agak-agak rumit gitu loh Mbak. Nah, saya tuh kan ada tugas-tugas. Nah, tugas-tugas itu juga saya bingung. Sebenarnya pengen belajar bareng juga sama teman-teman. Iya. Terus minta diajarin gitu Mbak, cara-caranya, terus urutan-urutannya itu gimana. Tapi saya juga ragu, saya ikut aja apa gimana gitu. Takutnya juga nggak bisa ngikutin teman-teman yang lain karena mereka udah paham sama materi kuliah. Jadi aku rasa ketinggalan banget gitu loh Mbak. Berarti Mbak Mita nih udah semester atas, bentar lagi lulus lah ya? Iya, lulus ya? setahun lagi sih Mbak. Kalau boleh tahu nih emang apa namanya, ribet seperti apa sih tugas-tugas yang Mbak bilang tadi yang dikasih sama dosen, kayak laporan, itu seribet apa nih? Pokoknya ribet banget Mbak, susah juga. Kayak permintaan dosen itu banyak. Terus karena posisinya di sini saya juga masih kuliah online, terus dengan nggak tatap muka seperti ini, saya tuh kayak ngerasa kewalahan gitu Mbak. Teteran gitu. Teteran, terus karena nggak paham juga materi-materinya, terus dosennya juga ngasihnya seadanya, cuma dikasih di elemen gitu aja Mbak. Berarti lewat web gitu ya Mbak ya? Iya, lewat web gitu. Nah kalau boleh tahu juga nih, kenapa kok Mbak ngerasa susah mengerti gitu? Setiap pertemuannya itu selalu dikasih materi, penjelasan gitu atau hanya tugas gitu Mbak Mita? Kalau materi-materi yang dikasih sih full ya Mbak, cuma kan kadang nggak tatap muka atau nggak Google Meet, ada beberapa dosennya kayak gitu. Nggak selalu virtual ya? Nggak selalu virtual, jadinya kadang kendala-kendalanya ya itu kayak kurang bisa memahami materi gitu Mbak. Jadi pengen aja belajar bareng teman-teman gitu. Oh iya Mbak Mita, selain Mbak Mita nih, teman-teman Mbak Mita yang lainnya, Mbak Mita sebutin tadi itu, apakah semuanya itu bisa mengikuti? Apakah semuanya juga
keteteran juga sama seperti yang Mbak Mita rasakan, itu bagaimana Mbak, teman-teman Mbak Mita? Cuma beberapa orang sih Mbak yang kayak gitu. Tapi nggak sedikit juga kalau mereka merasa biasa-biasa saja kalau dan ngerasa bisa ngikutin gitu. Berarti nggak melulu pada nggak bisa, nggak melulu pada bisa juga ya? Ya, tapi saya merasa di sini kayak nggak bisa banget gitu loh Mbak, ngikutin kuliah online ini sama materi-materinya. Nah, untuk kesibukan Mbak Mita sendiri nih, selain kuliah tadi, apakah ada yang berdampingan sama kuliah Mbak Mita untuk kegiatan lainnya? Kalau kesibukan lain sih nggak ada ya Mbak, cuma kuliah aja fokusnya saya, apalagi online kayak gini kan. Jadi tetap aja rasanya nggak nyantol gitu loh walaupun fokusnya di kuliah. Sebenarnya aku juga nyadar dengan nggak bisa mengikuti, tapi aku juga harus belajar gitu loh Mbak, makanya aku pengen sama teman-teman. Tapi di sisi lain aku ragu karena takut tetap gak bisa ngikutin apa yang dijelasin teman-teman tentang materi-materi itu gitu Mbak. Jadi yang saya tangkap di sini ya Mbak Mita ya, Mbak Mita itu sebenarnya memang kurang paham sama materi, merasa kurang paham sama materi-materi perkuliahan, dan sebenarnya Mbak Mita juga ingin bisa dengan ingin belajar sama teman-teman bareng-bareng. Nah, tapi Mbak Mita masih ragu gitu ya untuk minta belajar sama mereka karena takut juga kalau nggak bisa ngikutin keteteran gitu sama teman-teman. Benar begitu Mbak Mita? Iya bener banget kayak gitu Mbak. Rasanya campur aduk banget sih Mbak. Apalagi ya kayak bingung gitu loh Mbak, takut, bingung. Gitu lah. Baik, Mbak Mita mengatakan bahwa sebenarnya Mbak Mita pengen bisa memahami materi perkuliahan melalui belajar bersama. Tapi Mbak Mita juga mengatakan bahwa Mbak Mita itu takut kalau belajar dengan teman-teman nanti nggak bisa ngikutin gitu. Saya dulu juga pernah gitu sih Mbak, pernah seperti Mbak gitu. Tapi perlahan saya menyadari bahwa kalau saya tidak minta bantuan teman-teman, maksudnya saya nggak, udah jalan aja minta bantuan sama teman-teman tuh mau sampai kapan gitu saya tetap nggak bisa sama kuliah gitu. Jadi perlahan saya coba deh, ayo minta sama teman-teman, minta ngajarin. Kalau kayak gini terus saya bakal nggak bisa terus gitu. Saya pernah kayak gitu dulu Mbak gitu. Tuh kan bener Mbak. Jadi tahulah ya Mbak gimana perasaan yang saat ini saya rasain. Sangat bingung juga kan, ragu juga aku masihan. Iya Mbak, bener. Saya memahami banget perasaan Mbak Mita saat ini. Nah, balik lagi, Mbak Mita ingin paham dengan perkuliahan, tapi Mbak ragu meminta bantuan dengan teman-teman. Tapi sejauh ini Mbak Mita menceritakan hal yang membingungkan kan, hal yang membingungkan lah bagi diri Mbak Mita. Tapi wajahnya terlihat santai aja, enjoy aja. Itu gimana Mbak Mita? Iya sih Mbak, kayaknya di luarnya aja kelihatan santai santai gini, kelihatan kayak nggak ada beban gitu ya Mbak. Tapi ya biasalah anak-anak muda gini sok kuat, sok bisa tegar, kesedihan gitu ya. Aduh, biasa. Sebenarnya saya juga sering kayak gitu, dalamnya ambiar kepikiran. Jadi hal seperti itu sebenarnya sikap ragu-ragu, ragu-ragu dan sikap menahan diri. Jadi sikap ragu-ragu dan menahan diri itulah yang membuat pikiran kita tidak pernah menyadari sesuatu hal yang baru, tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya kalau dalam kasus ini ya Mbak Mita ya, tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya dengan belajar bareng teman-teman, kumpul bareng teman-teman itu sebenarnya lebih asik, lebih santai, dan teman-teman itu pasti bakal nuntun kita sampai bisa. Jadi belajar dengan menyenangkan gitu, enjoy gitu Mbak Mita. Nah, kita nggak pernah menyadari hal itu karena pikiran kita tuh udah yang enggak gitu loh dari awal, maksudnya udah memikirkan yang negatif duluan. Nah itu jadi sikap ragu-ragunya itu berhubungan gitu nggak bisa gitu ya Mbak. Terus saya harus gimana nih Mbak biar bisa melawan rasa ragu-ragu itu? Nah, bisa dimulai dengan menghilangkan perasaan sikap ragu-ragu Mbak Mita, perlahan dihilangkan. Mbak Mita coba berani, maksudnya niatin dulu, niat udah pasti ada kan Mbak Mita ya? Iya, niat udah pasti ada, perlahan hilangin ragu-ragu itu.
maksudnya mencoba memikirkan bahwa belajar bareng itu tadi balik lagi menyenangkan, membuahkan hasil yang bagus, saya bakal bisa nih kayak gitu. Hilangkan pokoknya pikiran yang negatif. Tentu misalnya jika itu dilakukan oleh saya, mengeluarkan pikiran negatif itu pasti nanti pikiran kita kan jadi positif, berimbas pada perilaku kita. Nanti perilaku kita juga akan munculkan yang positif. Jadi kalau Mbak pikiran negatif itu, perilaku negatif itu ya muncul kayak ragu-ragu, kayak menahan diri. Kalau Mbak mikir yang bagus gitu, maksudnya pikiran yang positif, pasti mau nih belajar bareng gitu, aku harus belajar bareng itu Mbak Mita. Jadi harus seperti itu ya Mbak pemikirannya dulu. Iya. Baiklah, akan saya coba pelan-pelan aja, pelan-pelan. Setidaknya dengan saya cerita sama Mbak ini, saya lebih lega, terus juga lebih tenang, lebih bisa tahu apa yang seharusnya saya akan jalanin. Terima kasih banyak ya Mbak, udah ngasih solusi, terus juga udah mau untuk diajak cerita sama saya. Saya juga makasih banget Mbak Mita. Ini Mbak Mita kedua kalinya loh balik lagi ke saya, percaya sama saya lah gitu ya untuk konseling lagi. Nanti kalau misalnya Mbak Mita ada cerita lain atau pengen cerita apa-apa, nanti tinggal hubungi saya aja Mbak Mita ya, kita janjian di waktu yang tepat. Biar nggak kayak lagunya Firza Bersari di waktu yang salah. Ntar janjian aja. Iya Mbak. Nanti saya bisa mungkin datang ke sini lagi atau tempat lain lah, senyamannya Mbak Mita, sama Mbak Mita. Oke Mbak, terima Makasih Mbak Mita ya, sukses selalu, pokoknya kuliahnya lancar-lancar dan tetap jaga kesehatan Mbak Mita. Iya Mbak. Makasih Mbak Mita. Makasih Mbak, saya pergi dulu ya Iya, Mbak. hati-hati Mbak Mita ya. Iya, mari Mbak. Iya.